Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul kembali di rumah Tuhan. Hari ini ada sukacita, amin. Yang sukacita boleh kasih salam kanan kirinya. Katakan selamat hari Minggu. Berikan senyuman terbaik buat kanan kiri kita. Haleluya, sukacita dari Tuhan kita terima, amin. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan. Membawa sembah puji bagi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih-Mu, atas pemeliharaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Seminggu yang boleh berlalu Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa kerinduan kami untuk menaikkan puji sembah bagimu Tuhan. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Waktu saat ini Tuhan untuk menyembahmu, untuk menaikkan syukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas yang apa Tuhan telah berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, kami rindu bersekutu denganmu Tuhan. Biarlah hadiratmu Bapa memenuhi setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Engkau Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Kami mau membawa kerinduan kami Tuhan untuk berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau nyatakan kerinduan kami Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan-Mu.
berada di hadirat Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih lagi. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati
Penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Bapa. Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kemurahan-Mu. Sebab kemurahan-Mu lebih dari hidup Bapa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu, kami bersyukur Tuhan lebih dari hidup. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Bawa lidahku memuji Engkau.
Sebab Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik. Kami rindu terus bersekutu denganmu Tuhan. Kami rindu untuk terus menaikkan pujian bagimu Tuhan. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia Bapa. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Kami mau lebih lagi menaikkan pujian bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara kita bangkit berdiri. Kita mau menyatakan kepada Tuhan sukacita kita pada hari ini. Kita akan bangkit untuk menyebarkan kerajaan Allah. Amin. Kita adalah umat pilihan Allah yang diutus untuk menyerukan kerajaan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan kaki nyatakan kemuliaan-Nya, bukan kaki nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berseru, semua dunia mengakui Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yang percaya kita umat pemenang, katakan haleluya. Katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berseru, semua dunia mengakui Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Jangan katakan bukan bangkit nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berseru, semua dunia mengakui Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja untuk selama-lamanya dialah Raja. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya.
masih mau memuji nama Tuhan? Amin. Masih mau memuji nama Tuhan? Kasih tos kanan kirinya dulu. Katakan, ayo puji nama Tuhan. Ayo puji Tuhan. Kita dipilih untuk menyebarkan kebenaran Tuhan. Perbuatannya yang ajaib, kasih setianya yang nyata. Berdiri dengan kuasa yang diberikan Tuhan. Katakan, kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Katakan sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, sekali lagi. Katakan, saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesus, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan. Kebenarannya memulihkan hidup kita. Kebenarannya menguatkan hidup kita.
berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Raja, Engkau berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ya Tuhan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah mari saudara kita bangkit berdiri. Kita nyatakan lebih lagi kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau berdaulat Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang selalu baru bagi setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya ini bukan karena hebat dan kuat kami, tapi karena pemeliharaan Tuhan, karena izin Tuhan. Hari ini kami bisa ada di tempat ini. Bapa yang baik, kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Kami telah bersorak-sorak meninggikan nama Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami boleh berbau harum di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan kebesaran-Mu, kuasa-Mu melalui firman-Mu bagi setiap kami, sehingga apa yang kami dengar Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang hidup taat akan kebenaran firman Tuhan.
Kami sambut firman-Mu Tuhan. Inilah doa pagi hari ini. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Baik, shalom. Bilang dulu kiri kanannya, puji Tuhan kita masih hidup, saudara, masih sehat. Ya. Percaya enggak Bapak Ibu ada hari ini bukan karena Bapak Ibu kuat, ya, bukan karena kita bisa melakukan aktivitas apa-apa, tapi itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Oke, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama belajar tentang menunggu waktu Allah. Sebelumnya saya mau bertanya, ya, bagi kita semua, siapakah yang pernah menunggu? Enggak ada yang pernah menunggu selalu tepat waktu? Pasti semua pernah menunggu Bapak Ibu, ya. Bahkan sekarang saya dan Bapak Ibu adalah sedang menunggu apa? Pengangkatan. Siapa yang mau nanti diangkat ketika Yesus datang atau mau tinggal aja? Kalau teman-teman mau tinggal aja nggak datang kalau ke surga, ya. Hanya Yesus. Amin. Oke. Hari ini kita akan sama-sama belajar menunggu waktunya Allah, ya. Nanti ada materinya, mungkin Bang Kano bisa tampilkan, ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Allah menyuruh kita keluar dari kenyamanan hidup, hal itu bukan untuk membuat kita tidak baik dalam kehidupan kita, ya. Seringkali kita kata-kata menunggu ini, saudara, bahkan saya sendiri pasti pernah bosan yang namanya menunggu, ya. Saudara pasti punya planning, ya. Saudara pasti punya rencana, yang menunggunya itu pasti lama, maunya sacet cepat, ya. Tapi saudara akan dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita akan sama-sama belajar, pada hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita itu menunggu yang pasti menurut Allah itu seperti apa, ya. Oke, next, langsung aja next. Oke, sesungguhnya banyak orang yang Allah panggil namun yang ingin mengikutinya hanya sedikit. Saudara, di awal materi ini saya menyampaikan bahwa menunggu, ya, itu bukan hal yang gampang, ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Abraham dan keluarganya. Siapa yang tahu Abraham? Abraham itu bapak orang Kristen, kata Bang Riki. Bapak orang beriman atau bapak orang percaya, ya. Bapak Ibu atau teman-teman mungkin pernah dengar di sekolah minggu, tapi hari ini saya mau membahas lebih dalam lagi apa arti kata menunggu, saudara, ya. Langsung next Bang Kano. Next lagi. Oke. Menunggu adalah aktivitas yang sangat membosankan, ya. Saya pernah menunggu, saudara, menunggu waktunya Tuhan, ya. Di saat saya masih kuliah usia 20, ya. Saya punya target, Tuhan, saya akan menunggu waktunya Tuhan. Saya akan berjalan, bahkan kalau bisa saya akan bekerja supaya saya bisa menikah di umur 25 tahun. Rupanya udah mau lewat 25 tahun, saudara. Jadi saudara kan dikasih dalam Tuhan, menunggu itu bukan apa yang kita mau, ya. Seringkali kita punya berpikir, saya menunggu biar saya ini kaya dulu baru saya ke gereja. Saya kaya dulu baru saya memberkati orang lain. Saudara, kalau kita punya prinsip seperti itu, pasti kita akan kecewa, ya. Jujur, siapa yang pernah kecewa sama Tuhan? Boleh angkat tangan? Pasti kita semua pernah kecewa sama Tuhan, ya kan? Tapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan itu tidak pernah mengecewakan, ya. Kitalah yang membuat kecewa itu ada dalam diri kita, ya. Makanya hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kisah seorang Abraham, ya. Nah, berapa banyak di antara kita tentunya tidak senang yang namanya menunggu, ya. Pada kenyataannya, saudara, kita tidak suka menunggu jawabannya Tuhan, ya. Misalnya maunya tahun ini kita punya mobil, saudara, karena itu tidak tercapai,
sudah mulai malas datang kepada Tuhan. Katanya Tuhan itu punya segala-galanya, ya kan? Katanya Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa keperluan saya saja Tuhan tidak sediakan? Saudara kan dikasih dalam Tuhan tanpa kita sadari di dalam hati kecil kita, pasti kita pernah menyatakan seperti itu, ya. Saya menyatakan bahwa menjadi orang Kristen bukan orang yang gampang, karena dia sudah terpaku di kayu salib, sudah menebus dosa saya dan saudara, lalu gampang menjadi orang Kristen. Bukan, ya. Menjadi orang Kristen adalah banyak hal, ya. Tentunya banyak juga hal-hal yang baik, ada juga yang membuat kita mungkin merasa bosan, ya. Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya, orang Kristen hidupnya itu pasti akan bagus kalau kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar di dalam Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 3, ya. Langsung next saja Bang Kano. Nah, di sini kisah seorang Abraham, ya. Ayat 1, adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya, ya. Ayat yang kedua, berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Ayat 3, jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya itu untuk menjadi istrinya, ya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-1 menyatakan bahwa Sarah istri Abraham tidak dapat memberinya anak, ya. Saudara, siapa sih yang enggak bosan menunggu selama 10 tahun? Sementara firman Tuhan berkata kepada Abraham, keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut, bahkan bintang di langit. Saudaraku, di situ timbul pikiran si Sarah, ya. Di mana di usia kami sudah seperti ini? Usia berapa Abraham sesudah dia mempunyai anak? Siapa yang masih ingat? Usia 100. Kalau Sarah usia berapa? 90. Saudara, coba kita lihat nenek-nenek yang umur 90 sekarang. Kira-kira ada kemungkinan gak dia melahirkan lagi? Pasti enggak, saudara, ya. Ketika sudah mencapai umur 100 tahun, kalau di manusia yang sekarang, pasti dia menunggu waktunya saja, ya. Hanya terbaring di tempat tidur, badannya tinggal tulang, ya. Tapi saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, di sini Allah mau menyatakan bahwa kekuasaannya, kebesarannya di luar daripada apapun, ya. Jadi saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, di ayat 1 ini, ya, Tuhan berjanji untuk memberi Abraham keturunan sebanyak pasir di laut, bahkan bintang di langit. Kemudian Sarah adalah orang yang paling merasakan tekanan dengan janji itu. Sarah sudah mulai tertekan, saudara, ya. Gak mungkin, ya. Nah, kemudian Sarah mulai melanggar janji Tuhan itu, ya, menurut pikirannya sendiri, ya. Benih berasal dari daging Abraham dan tidak ada kalimat dari Tuhan bahwa itu berasal dari darah si Sarah. Saudaraku, kenapa sampai Sarah menyuruh pembantunya untuk menjadi istrinya si Abraham? Itu karena Sarah punya pikiran seperti ini, saudara. Yang difirmankan Tuhan kan hanya kepada si Abraham, ya. Jadi tidak dituliskan siapa ibunya keturunan dari pasir-pasir di laut itu nanti banyaknya, dan juga seperti bintang di langit, ya. Makanya Sarah berpikir, oh mungkin firman ini hanya hanya tertuju kepada Abraham, sehingga dia mengajukan kepada Abraham supaya pembantunya menikah atau berhubungan dengan si Abraham sehingga mereka mempunyai anak, ya. Namanya siapa? Ismail, ya. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya, menurut kita pasti yang paling tertekan di situ tentunya dia berpikir, saudara, ya, apalagi perempuan. Usia seperti ini pasti tidak akan memungkinkan lagi, ya. Sehingga dia menyuruh pembantunya supaya
pergi kepada Abraham, bahkan Abraham pun menyetujuinya, saudara. Ya, apalagi laki-laki kalau menawarkan hal-hal seperti itu, pasti dia mau, saudara. Ya, Abraham berada di posisi itu, namun dia salah melakukan tindakan itu. Dia tidak bersabar kepada janji Allah yang dinyatakan. Ya, tapi saudara kasih dalam Tuhan, ya, ketika ya ayat yang kedua, Sarah memberikan usulan menyarankan Abraham untuk tidur dengan Hagar, salah satu gadis budak Mesir yang paling cantik dan muda, ya, untuk dapat memiliki anak darinya. Ya, tentunya solusi ini sangat mengejutkan Abraham pada awalnya. Kenapa istri saya menyuruh tidur atau menikah dengan pembantunya? Ya, secara kedagingan, secara kemanusiaan Abraham dia ikutin, apalagi dikasih perempuan yang cantik. Ya, kalau zaman sekarang perempuan muda mana yang mau menikah dengan umur 100 tahun, saudara? Pasti ceweknya bodoh amat lah, lari dia, bahkan dia tidak menyetujuinya. Ya, tetapi Abraham melakukannya pada waktu itu, saudara. Itu karena usulan istrinya si Sarah. Ya, nah saudaraku dikasih dalam Tuhan, ya, di Timur Tengah atau pada zaman itu sekitar 4.000 tahun yang lalu, ini adalah solusi yang masuk dan dapat diterima, saudara. Ya, jadi di zaman itu dapat diterima usulan seperti itu. Ya, apalagi Abraham orang yang sangat kaya. Ya, dia mempunyai harta yang melimpah namun tidak punya keturunan. Tentunya banyak orang di luar yang menyetujui, ya mending dia nikah lagi supaya punya keturunan. Ya, saudara percaya bahwa di zaman ini masih ada seperti itu, yang pengen istri 2, istri 3, bahkan lebih. Ya, tapi saya percaya kita yang ada di dalam sini orang Kristen tidak seperti itu. Amin. Kalau saudara masih mempunyai istri yang kedua, saudara berhenti jadi orang Kristen, karena percuma pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, permohonan Sarah kelihatannya aneh dan tidak masuk akal untuk orang yang hidup di abad 21, ya, dan permohonan itu tidak dapat diterima dengan akal sehat oleh kita sebagai orang Kristen. Ya, coba siapa yang mau, ketika laki-laki dulu, siapa tahu yang sudah beristri, ya, siapa yang mau supaya ditawarkan perempuan yang cantik kepada diri Anda terima sebagai orang Kristen? Tentunya tidak. Ya, saya nyatakan tentunya tidak. Karena apa? Kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan melalui anaknya Yesus Kristus. Ya, tapi saudaraku dikasih dalam Tuhan, ya, dalam aturan kebudayaan di zaman itu mengizinkan seorang suami yang tidak memiliki anak dari seorang wanita mandul, maka ia dapat mengambil seorang wanita untuk menjadi istri keduanya untuk mendapatkan anak. Ya, saudaraku dikasih dalam Tuhan, percayalah hidup kita di akhir-akhir ini hidup yang dimana membosankan, saudara. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan bahwa kamu pasti diberkati Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Saudara kalau mendengarkan itu terus, pasti saudara bosan. Diberkati di mana? Ya, hidup saya masih begini-begini aja, ya kan? Hidup saya nggak kaya-kaya kayak orang naik Pajero, helikopter dan lain sebagainya. Saudara pasti punya pandang seperti itu, saudara dikasih dalam Tuhan. Kurang apa lagi yang dikatakan Yesus, yang dijalankan Yesus semasa dia di bumi, saudara. Dia menempuh perjalanan keliling pelayanan menggunakan sepeda atau motor. Tuhan Yesus melayani jalan dia jalan kaki, Bapak Ibu, ya. Bagaimana kalau kita sudah menjadi orang Kristen, mampukah kita melayani jalan kaki dari sini ke Tanjung Uncang, dari Tanjung Uncang ke Nagoya, jalan kaki? Ya bodoh amat lah, ya kan, mending gue tidur di rumah, ya kan. Saudaraku, mengikuti Tuhan itu bukan hal yang gampang, saudara. Ya, tetapi kehidupan orang Kristen, dia hanya memikirkan bagaimana dia memuaskan kedagingannya itu. Ya, saya bisa melakukan apa-apa, bila perlu saya itu lebih daripada orang lain. Ya, saudara kalau punya pola pikir seperti itu, kita akan melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, Abraham, saudara, ketika dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, sehingga apa yang terjadi dalam rumah tangganya hancur, saudara. Ya, saling benci yang awalnya keluarganya harmonis,
ya, dekat dengan semua pembantu-pembantu di tempat Abraham. Namun oleh karena kejadian ini, ya, mereka menjadi tidak enakan satu dengan yang lain, ya. Kemudian hal yang normal bagi orang dunia tetapi tidak bagi anak Tuhan. Saudara, dunia itu menawarkan segala sesuatu yang sangat menggiurkan. Percayalah. Buat apa kamu ke gereja, ya kan? Buat apa kamu bergabung kepada persekutuan-persekutuan doa? Ya, mending kita melakukan ini, kita kumpul uang, mabuk-mabukan, kemudian kita cari uang lagi, ya. Bahkan melakukan hal-hal yang di luar daripada kebenaran Tuhan. Banyak dunia menawarkan sangat enak, saudara, ya. Tetapi percayalah saudara, ya, ketika kita mengikuti keinginan dunia, mahal juga saudara, bukan gratis. Coba saudara ke pub nggak bawa uang banyak, ke pesta-pesta tidak bawa apa-apa, ya. Tidak mungkin, saudara pasti mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk teman-teman semuanya dan lain sebagainya, ya. Tapi saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ya, Kristus menawarkan keselamatan yang sudah sangat gampang untuk menempuhnya, ya. Tidak berbayar, saudara, hanya menyerahkan diri saudara, menyerahkan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya, ya. Jadi saudaraku dikasih di dalam Tuhan, di dalam kebudayaan zaman Abraham itu, ya, yang dilakukan Sarah adalah hal yang luar biasa dan terpuji. Tentunya saudara, ya, orang pasti senang, oh akhirnya Abraham punya keturunan dari istri yang kedua sehingga dia bisa meneruskan. Tetapi saudaraku dikasih dalam Tuhan, hebatnya Allah adalah pertolongannya tidak sampai di situ saja, ya. Bahkan dia juga memberikan keturunan kepada sisa Sarah, saudara, ya. Itulah kebaikan Allah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya. Nah, kemudian saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, di kehidupan sekarang, ya, masih banyak orang yang ingin lebih daripada keinginannya, ya. Karena kalau kita tahu saudara di dalam Tuhan, ya, banyak juga orang Kristen yang berpoligami, saudara. Tahu poligami? Dia dia masih ingin istri 2, istri 3 dan lain sebagainya, saudara, komunikasi dalam Tuhan. Bahkan di saat-saat sekarang masih ada, ya. Namun demikian saudara, hal itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah dan berakibat bencana kepada kesucian dan ketentraman hubungan keluarga, ya. Saudara, ketika setelah Abraham tidur dengan istrinya yang kedua atau pembantunya, saudara, mulai dari situ keluarga mereka sudah mulai hancur, saudara, ya. Sarah benci kepada pembantunya yang menjadi istri Abraham. Begitupun sebaliknya ingin berkuasa karena menjadi istri seorang Abraham itu sangat tinggi derajatnya, ya. Karena Abraham punya segala-galanya, saudara, ya. Oke, next lagi, Kano, terus. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, seperti yang tadi adalah, coba kita lihat, ini salah satu strategi setan untuk merusak lembaga rumah tangga, ya. Jangan kita bicarakan yang dulu-dulu juga, saudara. Yang terjadi hari-hari ini adalah, saudara, banyak yang merasakan demikian, ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, makanya untuk menjadi keluarga di dalam kekristenan jangan asal-asalan, ya. Karena dia nengok cantik, nengok dia ganteng, udahlah nikah yuk, ya. Bukan seperti itu, saudara, ya. Untuk menjadi hubungan yang lebih baik, yang lebih kuat, tentunya kita harus mengenal dulu satu sama lain supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini, saudara, ya. Bahkan orang di luar Kristen sudah bertanya-tanya, ternyata orang Kristen ajarannya beda dengan kelakuan umatnya. Banyak seperti itu, saudara. Lalu contoh apa yang kita mau menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kita kalau kita saja tidak mau melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan atau apa yang diajarkan Yesus, saudara, ya. Nah, kemudian banyak juga negara-negara Kristen yang mengizinkan demikian, ya. Di negara-negara sebagian, saudara, mengizinkan supaya
laki-laki itu menikah dengan laki-laki dan lain sebagainya, ya. Itu banyak, bahkan yang menikahkan itu orang Kristen sendiri, ya. Ini kan sangat berbahaya, saudara, ya. Sudah berpoligami, kemudian LGBT dan lain sebagainya, ya. Ini kebanyakan yang melakukannya sebagian besar orang Kristen juga, saudara, ya. Pertanyaannya, saudara, ya, selama ini yang kita pahami bahwa kita sebagai orang Kristen, di mana semuanya, saudara? Kenapa kita masih melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, ya? Memang saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, setiap orang pasti berhak untuk menikah, ya. Tapi menikah dengan benar, saudara. Jangan sampai di berbagai negara lain ada yang mengizinkan menikah laki-laki dengan laki-laki, ya. Perempuan dengan perempuan, ya. Nah, hal seperti inilah yang membuat manusia itu mungkin menyenangkan dirinya, tapi tidak bagi Tuhan, ya. Tidak bagi Allah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada, mending kita melakukan hal-hal dari apa yang memuaskan diri kita sendiri, ya. Langsung next, Bang Kano. Terus. Lagi. Nah, di situ dulu. Kembali dulu, Bang Kano. Nah, coba kita perhatikan pernikahan sesama jenis, ya. Jadi mempelainya bukan ganteng dan cantik, saudara, ya. Yang baju merah sama baju jas biru. Ganteng dan ganteng. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, melihat seperti ini saudara senang atau saudara turut berbahagia, ya. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, hal seperti inilah yang pada akhir-akhir ini sangat menyakiti hati Allah, saudara. Apa bedanya dengan zaman Nuh, saudara? Ya. Amburaduk semuanya. Bahkan sekarang terjadi lagi, saudara, di zaman-zaman kita seperti ini, ya. Jangan hanya bilang ini mungkin saya ambil potret dia yang di luar negeri, saudara. Tapi di Indonesia sendiri banyak, saudara. Ya. Tengok KTP-nya orang Kristen, saudara. Pasangannya sesama jenis, ya. Ini sudah lebih lebih jauh lagi perjalanan daripada Abraham, ya. Abraham masih normal, masih dengan wanita, ya. Ini lebih kacau lagi, saudara. Ya. Lebih bagus tidak menikah sekaligus daripada saudara memilih yang sesama jenis, ya. Mau dari mana keturunannya itu kan? Itu tidak, secara logika saja itu sudah salah, saudara. Apalagi menurut kebenaran firman Tuhan, pasti sangat melanggar, ya. Next. Nah, ini di beberapa negara, saudara, ya, pernikahan sesama jenis itu sudah banyak yang melegalkan, ya. Karena semuanya kembali kepada haknya sendiri, hak manusia itu sendiri, saudara. Ya. Kalau seperti ini, ya, kebenaran apa yang mau kita ambil atau yang mau kita nyatakan kepada orang di luar daripada kekristenan, ya. Bahkan kita lihat di media sosial, saudaraku, karena di Indonesia tidak mengizinkan, kebanyakan laki-laki Indonesia bahkan perempuan orang-orang Indonesia pergi ke luar negeri pasangannya sesama jenis, saudara, karena di sana diizinkan, ya. Betapa sakitnya, saudara, Allah melihat semuanya itu, ya. Sehingga firman Tuhan yang mengatakan bahwa banyak orang yang terpanggil dalam sedikit yang terpilih, itu semakin nyata, saudara, ya. Kebanyakan kita terpanggil menjadi seorang Kristen, tetapi pada kenyataannya memang yang terpilih hanyalah sedikit. Tapi saya percaya kita yang ada di dalam sini adalah orang-orang yang terpilih, tidak hanya sebatas terpanggil. Amin. Oke, next. Nah, kemudian ini lebih aneh lagi, saudara, menikah dengan hewan, ya. Di Kanada mengizinkan pernikahan dengan hewan pada Juni 2016 lalu. Lebih aneh lagi kan, nikah dengan hewan, saudara. Lebih anehnya lagi itu diizinkan, bayangin nikah dengan hewan, ya. Lebih rusak lagi zaman ini, saudara. Memang benar bahwa
Dunia hari-hari ini makin jahat, saudara. Ya, bersyukurlah saudara sampai detik ini masih berada di dalam kebenaran bahkan kebaikan Tuhan. Itu karena Roh Kudus masih bekerja di setiap hati saudara, bahkan kita semuanya. Ya. Di luar sana itu sudah banyak yang aneh-aneh, saudara. Udah nikah sama hewan lagi bisa, saudara. Bahkan diizinkan, ya. Padahal manusia itu berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain, saudara. Manusia itu mempunyai akal budi. Kalau ciptaan lain tidak punya, saudara. Kalau seperti ini kan nggak ada bedanya, ya kan? Sama aja, saudara. Oke, next. Kemudian saudara, di Afrika Selatan juga mengizinkan yang namanya perzinahan. Ya. Kembali tadi saudara, karena tidak ada Allah atau tidak mengizinkan Allah itu, Roh Kudus itu bekerja dalam dirinya. Sehingga apa yang dia lakukan saudara itu mengikuti hawa nafsu dan keinginannya sendiri. Ya. Perzinahan pun diizinkan saudara. Saudara bersyukur tinggal di Indonesia, ya. Bahkan menjadi orang Kristen itu sudah sangat luar biasa. Jangan sampai saudara melangkah keluar daripada pengajaran Kristen, saudara akan sesat, saudara. Saudara akan tersesat kalau saudara meninggalkan Yesus sendiri. Karena ajaran Yesus sangat sempurna bagi kita semuanya. Ya, next. Nah, kemudian menikahi anak kecil juga, saudara. Ya, banyak sekali hal-hal yang sangat menyakiti hati Allah, ya. Kan tidak logis saudara seorang kakek-kakek menikah dengan anak usia SD, ya kan? Tapi puji Tuhan saudara, di dalam kekristenan kita itu teratur, tertata, bahkan rapih, saudara. Saudara kalau mengikutinya saudara akan mendapatkan ketentraman di dalam kehidupan kita, bahkan di masa yang akan datang, ya. Saudara kalau di luar daripada kekristenan, saudara akan kacau, saudara. Ya. Saudara akan kacau. Apalagi saudara sangat membosankan yang namanya menunggu waktu yang terbaik. Ya. Mungkin kata-kata itu saudaraku sangat membosankan. Ya. Semua akan indah pada waktunya pastinya. Ya. Tapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, orang yang mendapatkan waktu yang indah itu tentunya orang yang setia, saudara, ya, setia, ya. Next. Nah, seperti tadi LGBT, saudara, ya, LGBT itu sudah dilegalkan, seperti tadi saya bilang di negara-negara yang lain, ya. Tentunya saudara ini sangat bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus, ya. Tapi saya percaya saudaraku dikasih dalam Tuhan, ya. Hari-hari ini karena masih banyak orang yang percaya, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga Tuhan pun masih, ya, senang dalam hatinya karena masih banyak yang percaya bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudaraku jangan terlena dengan dunia-dunia akhir-akhir ini, ya, karena tentunya dia akan menggiring kita kepada hal-hal di mana kita supaya jauh daripada kebenaran, ya. Next. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, poligami contohnya 3 istri. Kalian pasti kenal, ya. Bapak ini saudara, dia pernah diundang di salah satu stasiun TV, ya. Waktu itu diundang Hotman Paris kalau nggak salah, ya. Istrinya 3, itu tiga-tiganya itu istrinya, saudara, ya. Bahkan dia sempat punya istri yang keempat, ya. Ya. Siapa yang senang? Laki-laki, Bang Edu senang nggak seperti itu? Digandeng sama 3? Tidak. Tadi saudara ini fakta yang terjadi, ya. 3, bayangin saudara. Secara manusia memang menyenangkan, saudara. Ya, seolah-olah surga itu milik saya, ya. Tetapi di dalam ajaran kekristenan sangat bertentangan dengan hal-hal seperti ini, ya. Next, Bang Kano.
Nah, itu saudara ya, istrinya yang 3 tadi dan juga anak-anaknya ya. Saudara kan dikasih dalam Tuhan, kita harus punya punya dasar kebenaran yang mulai dari perjanjian lama kita kembali sampai perjanjian baru, yaitu apa yang Yesus ajarkan itu yang kita ikuti ya. Jangan bilang tapi kan istri Salomo 1000 katanya, harusnya saya bisa dong, kan ada di Alkitab ya. Saudara perlu belajar lagi ya. Istri nabi-nabi itu masih banyak yang kan lebih dari satu, saya harus mengikuti, harusnya boleh dong ya. Saudara harus belajar lagi ya. Kembali di mana pada zaman perjanjian lama saudara ya, kita belum berdamai dengan Allah. Artinya apa? Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan kita masih menanggungnya sendiri ya. Tapi di dalam perjanjian baru Tuhan atau Yesus Kristus ya sudah memberikan hal-hal yang bagaimana kita mengikutinya, yaitu kesempurnaan di dalam untuk menjadi orang Kristen ya. Next. Nah, kemudian Abraham itu saudara terjebak dalam kesalahan ini ya. Secara laki-laki dia terima dong ya kan, siapa sih yang gak mau menikah lagi dengan perempuan yang muda bahkan cantik saudara ya. Bahkan disuruh istrinya lagi yang menyuruh dia supaya tidur dengan perempuan itu. Tentunya Abraham dalam kemanusiaannya mau aja lah ya kan, biar ada juga anakku katanya ya. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, menurut kebenaran itu harusnya tidak dilakukan ya. Next. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, masalah utama yang dihadapi oleh Abraham dan Sarah adalah mereka tidak meminta nasihat dan pendapat dari Tuhan ya. Padahal saudara yang dikasih dalam Tuhan, Abraham adalah yang sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan dia bisa mendengarkan suaranya Tuhan. Apa salahnya dia menunggu janji itu saudara ya? Apa salahnya ya? Betapa sempurnanya hidup Abraham seandainya ia mau bertanya kepada Allah dan berkata, Tuhan, hamba-Mu ini dan Sarah sudah semakin tua, ini adalah situasi yang cukup sulit bagi kami ya, menunggu janji keturunan yang telah Engkau katakan. Beri kami solusi Tuhan untuk situasi ini saudara. Seharusnya ya di dalam kehidupan Abraham pada waktu itu dia setia menanti janji itu, kemudian meminta dan berdoa kepada Tuhan ya. Tapi saudara kan dikasih dalam Tuhan, di dalam kejadian yang tadi dia mengambil istri yang kedua, itu sudah salah di dalam mengambil langkahnya ya. Alkitab selalu memberikan masukan kepada setiap umat Allah ya. Next. Nah, seharusnya usulan si Sarah itu Abraham bisa menolaknya karena dia tahu janji Allah, saudara. Tetapi saudara kan dikasih dalam Tuhan ya, itulah tadi ya, menunggu itu memang sangat menyakitkan saudara ya, sehingga Abraham pun terjatuh di dalam hal seperti itu ya. Nah, saudara pun dikasih di dalam Tuhan ya, di dalam Kejadian pasal 16 ayat 4 ya. Next. Abraham menghampiri Hagar lalu ya, mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Saudara, setelah itu ya, pembantunya tadi sudah mulai memandang rendah kepada istri pertamanya si Abraham ya. Sehingga yang terjadi adalah saudara mulai tidak enakan. Bayangkan satu rumah istrinya 2 ya. Istri pertama tentunya sakit hati saudara ya. Istri pertama tentunya yang dibanggakan, karena yang dibanggakan pada waktu itu adalah siapa yang punya keturunan ya. Karena pembantunya punya keturunan, dia sudah mulai memandang rendah si Sarah istri pertamanya ya. Dari sini kan sudah timbul kekacauan saudara ya. Karena apa? Karena si Sarah sudah mulai ya sakit hati atau sudah mulai tidak baik dengan pembantunya, bahkan kepada Abraham itu sendiri ya. Mau menyesal bagaimana? Padahal kan usulan ini adalah usulan si Sarah ya. Semua kembali kepada bagaimana mereka tidak setia dalam menunggu waktunya Tuhan ya. Next.
Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kemudian dampak dari keputusan Abraham dan juga Sarah, saudara, ya, Hagar yang direncanakan sebagai pengganti dalam memberi keturunan kini justru membuat setiap orang dalam rumah, ya, tangga saling bertentangan satu dengan yang lain, ya. Kemudian keharmonisan dalam rumah tangga, ya, berubah menjadi medan pertempuran. Ya, saudaraku dikasih dalam Tuhan, sudah kacau rumah tangga itu, ya, karena apa? Istrinya dua, bahkan istrinya kedua yang punya keturunan. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, makanya, ya, sesuatu hal yang kita rencanakan kalau belum waktunya Tuhan menjawab, ya, teruslah saudara menanti-nantikan itu, ya. Karena saudara orang Kristen bukan hanya sebatas Tuhan, saya mau tahun ini saya punya motor 2 dan lain sebagainya, ya. Lalu saudara hidup tidak takut akan Tuhan. Saudara hidup tidak menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Lalu saudara minta seenaknya saja. Tidak seperti itu, saudara, ya. Tuhan itu bisa saja melakukan mujizat sekarang ini kalau saudara punya iman, bahkan punya tekad yang sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Tapi kan tidak, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan masih melihat bagaimana kesiapan hati kita, ya. Kalaupun itu terjadi, saudara, pasti kita tidak akan sesenang apa yang kita pikirkan, ya. Misalnya, Tuhan, saya mau uang 2 miliar saat ini, saudara. Kalaupun itu ada, saudara, pasti kita bingung juga mau dikemanakan uang itu, ya. Salah satunya pasti saudara lupa Tuhan, ya kan. Udah punya uang banyak, ngapain lagi ke gereja, ya kan. Punya rumah misalnya lantai 3, mending hari Minggu pangku kaki sambil minum kopi, ya kan. Sambil duduk-duduk dengar musik, ngapain lagi ke gereja, sudah tersedia semuanya. Ikut Tuhan bukan seperti itu, saudara, ya. Ikut Tuhan memang tidak sengsara, bahkan tidak kaya juga, saudara. Pas-pasan aja, ya. Orang yang percaya sepenuhnya bahkan mengikuti ajaran Tuhan, hidupnya sederhana tapi menyenangkan, ya kan. Saudara kalau punya banyak uang, saudara pasti buat apa sih ke gereja, ya kan. Buat apa sih mengikuti persekutuan? Aku udah punya semuanya. Percaya pasti seperti itu, saudara, ya. Kalaupun orang yang punya segala-galanya dia datang dalam gereja, saudara, pasti dia datang, ya, dengan memamerkan kemewahannya, saudara. Banyak yang terjadi seperti itu, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Karena itu sebagai orang Kristen tidak tidak berlaku kepada hal-hal demikian, ya. Kita ini hidup bagaimana kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, ya. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan, mengikuti bahkan melakukan janji Tuhan, itu yang Tuhan Yesus mau. Bukan saudara seberapa banyak harta saudara bawa, ya, untuk datang kepada Tuhan, ya. Bukan seperti itu, saudara, ya. Nah, Kejadian 16 ayat 5, saudara, lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, ya, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu, ya. Akulah yang memberikan hamba-hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Sudah mulai menyalahkan satu dengan yang lain, saudara, ya. Si Sarah sudah mulai menyalahkan Abraham, ya. Bahkan Abraham pun sudah mulai saling menyalahkan, bahkan pembantunya tadi, istriku, dan sudah saling menyalahkan, ya. Kata Sarah, ya, kamulah, ya, penghinaan katanya yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Padahal kan yang usul pertama kan si Sarah, ya. Seharusnya yang salah di sini sih, gimana ya, sama-sama salah sih, ya. Kenapa juga si Abraham mau melakukan itu? Padahal itu otomatis kan sudah melanggar janji Allah, ya. Tapi saling menyalahkan, sudah tidak harmonis, saudara. Akibat tidak setia di dalam menunggu tadi, ya. Next. Nah, saudaraku dikasih di dalam Tuhan, ya. Konsekuensi dosa membawa kepada hubungan yang buruk satu sama lain. Ketika Hagar tahu bahwa dia hamil, bukan hanya perutnya yang mengembang tetapi kepalanya juga terangkat, saudara, ya. Hagar mulai memandang rendah nyonyanya. Dalam bahasa Ibrani memandang rendah berarti menghina, menganggap
kecil, picik, bahkan tidak sopan. Ya. Sarah kan jadi menanggung akibatnya saudara. Ya, dia sudah menanggung. Ternyata hal yang dilakukan saudara sudah sangat membuat dirinya menderita. Ya, bahkan yang tadinya pembantu menjadi di atas dia saudara. Ya, direndahkan. Yang tadinya nyonya direndahkan oleh pembantunya sendiri. Itu kan hal yang sangat sakit saudara. Ya, apalagi awalnya dipandang menjadi nyonya besar istri Abraham. Ya, sewaktu-waktu dia menjadi direndahkan saudara, itu sangat menyakitkan. Ya, itulah akibat tadi di mana tidak mau melakukan sesuatu menurut kehendak Tuhan. Ya, next. Nah, kemudian Hagar menjadi sombong, saudara. Ya, dia menjadi sombong, kemudian dia seperti tadi dia sudah mulai merendahkan. Ya, kemudian saudaraku dikasih di dalam Tuhan. Ya, dia memperlakukan majikannya dengan cemoohan. Dia sudah mulai merendahkan. Ya, kamu perempuan segala macam. Pokoknya dia sangat direndahkan oleh si istrinya yang kedua tadi. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, makanya segala sesuatu yang kita lakukan ya sebaiknya jangan dengan pengertian kita sendiri. Minta petunjuk Tuhan saudara ya. Ini bukan tentang saudara rohani atau bukan saudara. Karena saudara kita hidup hari-hari ini bukan kita sendiri ya. Karena ada roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Makanya kita masih ada saudara ya. Karena itu ya segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan perlu juga dengan hikmat, karena Tuhan menaruh hikmat kepada kita ya. Jangan itu melakukan saya melakukan ini aja ya, saya masih kuat kok, saya masih muda, buat apa berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, kita punya pikiran seperti itu seringkali terjadi saudara ya, sehingga banyak akibat-akibat yang kita terima yang di luar dari pada kemampuan kita sendiri ya. Karena apa? Kita mengandalkan kekuatan sendiri ya. Next. Nah, kemudian sudah mulai timbul kecemburuan ya, kemudian meningkat kepada kekasaran dan penindasan. Otomatis cemburu saudara ya. Si Sarah cemburu kepada si Sarah ya. Si Sarah cemburu kepada pembantunya saudara, sehingga semuanya itu sudah kacau balau saudara ya. Itu efek dari satu kesalahan tadi. Itu berbahaya saudara ya. Karena itu menjadi pengikut Tuhan ya, bukanlah hal-hal yang sangat mudah ya. Sehingga di dalam keluarganya sudah mulai tidak harmonis ya. Sehingga pada waktu itu ya saudara pun dikasih dalam Tuhan, sudah mulai kacau balau. Keturunan Abraham sudah terbagi menjadi dua, dari istri pertama bahkan istrinya yang kedua ya. Itu sudah sangat hal-hal yang sangat tidak bagus saudara ya, menurut apa yang Tuhan inginkan. Oke, next. Oke, lanjut next saja ya. Nah, jadi lingkaran masalahnya itu saudara, seputaran mereka bertiga sudah mulai saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu ya kan. Kalau bahasa hari-hari ini gara-gara kaulah ya kan. Ini gara-gara dia. Jadi saling ini saudara, saling menyalahkan. Pasti seperti itu ya. Coba kamu dulu dengar dulu apa yang ku bilang, pasti enggak begini, pasti begitu saudara. Ya. Jadi manusia pada hakikatnya saudara, dia punya kemampuan untuk membela dirinya saudara. Padahal dia yang salah ya. Tapi seolah-olah dia enggak salah saudara. Itu permasalahan yang terjadi pada hari-hari ini ya. Next. Nah, kemudian saudara ya, Sarah menumpahkan kesalahan pada si Hagar ya. Hagar adalah korban dari ketidakpercayaan Abraham dan Sarah yang tidak mau menunggu waktunya Tuhan ya. Di sini seharusnya si Hagar ini memang awal-awalnya dia korban saudara ya. Ini bukan perselingkuhan di belakang si Sarah saudara, bukan ya. Ya tentu yang disuruh oleh tuannya, oleh Abraham ataupun si nyonya Sarah pada waktu itu sebagai pembantu yang derajatnya di bawah, tentu apa yang dikatakan nyonyanya atau tuannya pasti dia ikutin, ya kan? Ya. Pasti dia ikutin, ya. Tetapi kesalahannya si Hagar adalah di mana
ketika dia sudah mempunyai keturunan dia memandang rendah si Sarah, ya. Sebenarnya si Hagar adalah hanyalah korban, ya. Karena saudara, di mana raja atau tuan yang punya segala-galanya, dia menyuruh sesuatu pasti pembantunya yang ikutin dong, ya kan? Makanya si Hagar ngikutin, saudara. Nah, poin yang kedua adalah Hagar hanya melakukan apa yang diminta tuan dan nyonyanya. Poin yang ketiga, ketika Sarah menindasnya, dia melarikan diri darinya, ya. Saudaraku dikasih di dalam Tuhan, ketika hubungan ini sudah mulai kacau, saudara, ya, si pembantu tadi sudah mulai juga tertekan, saudara. Karena apa? Sarah juga tidak mulai tidak mulai menyukainya, begitupun sebaliknya, ya. Nah, itu semua karena berefek daripada tidak mau menunggu waktunya Tuhan, ya. Sama dengan kejadian si Ayub, saudara, ya. Tapi pada waktu itu Ayub tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan, ya, sehingga dia mendapatkan hal-hal yang baik di balik semuanya itu, ya. Jadi saudaraku dikasih di dalam Tuhan, setiap kita, ya, baik pria maupun wanita, tentunya yang namanya menunggu, saudara, ya, pasti hal yang sangat membosankan, ya. Tetapi di dalam kekristenan, menunggu kepada janji Tuhan itu pasti ya dan amin, saudara, ya. Tergantung kita apa kita mau menunggu atau tidak. Next. Nah, saudaraku dikasih di dalam Tuhan, ya. Dari manakah datangnya sengketa, saudara, dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Yakobus 4 pasal 1, ya. Saudara, semuanya kembali kepada hawa nafsu kita sendiri, menurut keinginan kita sendiri, ya. Kalau saya melakukan ini, ya pasti saya mempunyai uang. Contohnya akhir-akhir ini, saudara, yang dikeluh kesahkan oleh ibu rumah tangga, di mana suami-suaminya suka main judi online dan lain sebagainya. Karena yang di dalam hatinya, saya lempar 50.000 di aplikasi ini, saya pasti akan mendapatkan 500 juta, saudara. Itu pikirannya, saudara, ya. Padahal semakin hari dia melemparkan uang itu, tidak kunjung datang, saudara, ya. Itu namanya pengharapan yang tidak punya kepastian, ya. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan, kalau saudara berpengharapan kepada Tuhan, tentu punya jawaban yang pasti, bahkan mempunyai kepastian, ya. Next. Nah, di dalam aplikasi dalam kehidupan dari cerita ini adalah, atau yang kita bahas, next. Ya. Yang pertama adalah jangan melakukan kehendak Allah menurut cara sendiri, ya. Saudaraku, hari-hari ini secara tidak langsung kita ada di poin ini, saudara, ya. Kita pasti ada di poin ini, di mana saudaraku dikasih dalam Tuhan. Tuhan itu punya rencana untuk memenuhi janjinya. Rencananya adalah seorang anak yang dilahirkan dari Abraham melalui Sarah, bukan Hagar, ya. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dan pada endingnya, ya, janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham tetap terpenuhi, saudara. Melalui apa? Sarah melahirkan anaknya, anak si Abraham siapa dari Sarah? Ishak atau Israel, saudara, ya. Jadi kembali bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari janjinya, saudara. Walaupun, saudara, pada waktu itu secara kemanusiaan yang seharusnya si Abraham dan Sarah sudah melanggar janji, saudara. Seharusnya tidak ditolong lagi sama Allah. Tapi karena sifatnya Allah itu adalah tidak mengingkar janji, saudara, dia tetap memberkati Abraham dan Sarah, kemudian melahirkan anak laki-laki yaitu Ishak, saudara. Di situ kita bisa melihat bahwa rupanya, ya, Allah itu sangat setia kepada janjinya, saudara, ya. Sehingga dia tetap memberkati Abraham, bahkan Ishak atau Israel anaknya diberikan oleh Tuhan, ya, dengan istrinya pertama yaitu Sarah. Itulah yang diberkati oleh Tuhan, karena itu adalah janjinya Tuhan bahwa dia akan memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah. Salahnya di sini adalah di mana Abraham
tidak sabar dan juga Sarah tidak sabar menunggu waktunya Tuhan, ya. Nah, kemudian saudaraku dikasih dalam Tuhan, ya. Allah telah memberitahukan kepadaku tujuan hidupku, namun untuk mencapai hal itu terserah kepada pilihanku, ya. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, hal-hal yang kita lakukan, ya, tentunya saudara kita tidak boleh di luar daripada apa yang Tuhan mau, ya. Kita juga harus berhikmat, saudaraku. Seperti ada satu cerita, saudara, ada salah satu hamba Tuhan, ya, dia punya prinsip begini. Saya tidak takut dengan hal-hal yang seperti kayak perdukunan dan lain sebagainya. Dia modal perkataan, saudara, ya, tapi iman dan hikmat dia tidak pakai, saudara. Ada salah satu orang di salah satu kampung, ya, dia dikatakan mempunyai ilmu-ilmu yang ilmu sihir lah, seperti itu, ya. Ada satu hamba Tuhan, saudara, dia tidak melakukan hikmat, ya. Sementara dia baru pertama kali masuk di kampung itu, saudara, dia bilang, saya tidak takut disihir, gitu kan. Saya tidak takut melawan kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Modal nekat, saudara, dia pergi ke kampung itu. Apa yang terjadi, saudara? Ya, ketika dia masuk daerah itu, saudara, dia bertemu dengan orang-orang yang punya ilmu sihir, saudara. Ya, kena dia, saudara. Ya, kena, ya. Kenapa? Dia pergi itu tidak dengan hikmat atau tidak dengan berdasarkan, ya, apa yang Tuhan mau. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, untuk melakukan sesuatu kita harus berpegang teguh, bahkan mengimani sepenuhnya kepada Tuhan, baru kita bertindak, ya. Jangan modal nekat saja, saudara, ya. Kita harus punya senjata-senjata bagaimana kita bisa melawan hal-hal seperti itu, ya. Jadi tidak sebatas nekat, saudara, ya. Jangan bilang, udahlah itu, lakukan saja, ya, namun tidak menunggu waktu yang tepat, waktu yang pas, ya. Karena saudara dikasih dalam Tuhan, mengikut Tuhan bukan hanya level ikut gereja setiap hari Minggu, bukan, saudara, ya. Tapi bagaimana iman kita, kepercayaan kita yang terus penuh kepada Tuhan, ya. Nah, kemudian saudaraku dikasih di dalam Tuhan, ya, Tuhan itu tidak mengharapkan kita melakukan segala sesuatu dengan sendiri, ya. Dia mau kita melibatkan Tuhan di dalam rencana itu, ya. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, ketika Sarah mengajukan Hagar untuk menjadi istri kedua si Abraham, ya, itu tidak menurut kehendak Tuhan. Dia melakukan dengan kehendaknya sendiri, ya. Dia punya pola pikir sendiri bahwa Allah itu berfirman hanya kepada Abraham yang akan memberikan keturunan, namun tidak dikatakan siapakah ibu dari anak-anak itu yang akan memberikan keturunan seperti pasir di laut. Karena tidak disebut namanya, saudara, sehingga dia mengajukan seperti itu. Itu karena apa? Dia tidak melakukan dengan hikmat, ya, melakukan atas kehendaknya sendiri, ya. Nah, next. Nah, kemudian, nggak nampak gitu, ya. Kemudian, bagaimana kita mengetahui rencana Allah? Tentunya kita harus bertanya kepada Tuhan melalui kebenaran Alkitab, ya. Alkitab adalah penuntun kita untuk mengetahui rencana Allah. Mazmur pasal 119 ayat 105, ya. Saudara bisa baca nanti di rumah sendiri. Kemudian yang kedua adalah berbicara langsung kepada Tuhan pada Yohanes pasal 10 ayat 24. Yang ketiga adalah meminta tuntunan Roh Kudus, Yohanes 16 ayat 13. Yang keempat, meminta nasihat orang yang bijaksana, Amsal 15 ayat 22. Kemudian jangan mengikuti cara-cara dunia, ya. Tidak ada salahnya, saudara, kalau saudara punya kehausan rohani atau pengen sesuatu yang dimana sih menurut rencana Tuhan, tidak ada salahnya saudara minta nasihat kepada orang yang sudah memahaminya. Itu tidak salah, ya. Jangan bilang, aku kalau bertanya sama Mbak Ingi so rohani itu nanti, ya kan. Bukan, ya. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan, kita perlu bertanya satu dengan yang lain. Jangan sendiri, saudara. Apa-apa sendiri, ya. Tadi kita harus punya relasi, kemudian terutama kita harus mempunyai hubungan yang intim, yang baik dengan Tuhan itu sendiri, ya. Nah, kemudian next, yang kedua adalah Tuhan, tunggu waktunya Tuhan, ya. Nah, saudara kita dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal 33 ayat 20, ya.
jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita, ya. Kemudian Mazmur pasal 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, ya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya, nantikanlah Tuhan, ya. Bukan gampang, Saudara. Kemudian di Yesaya pasal 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, orang yang menantikan Tuhan pasti dia punya power, punya kekuatan yang sangat luar biasa, ya. Tapi saudaraku dikasih dalam Tuhan, orang yang tidak menanti-nantikan kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, dia akan lesu, saudara, ya. Dia mulai letih, lesu, lunglai, loyo dan lain sebagainya. Itu orang yang di luar daripada kekuatan yang berasal daripada Tuhan, ya. Sehingga perjalanan hidupnya saudara seperti orang-orang yang hilang pengharapan, saudara, ya. Ketemu siapa, ketemu orang lain letih, lesu, loyo, lunglai, ya kan. Berapa L itu, saudara? Banyak L-nya, ya. Nah, saudaraku dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Di dalam kata menantikan itu memang tidak mudah seperti tadi di awal saya bilang, ya. Tapi itu yang harus kita lakukan supaya iman kita itu tetap kuat, tetap tumbuh, ya. Nah, yang menang menunggu waktu Allah itu tidak mudah untuk dilakukan, ya. Karena apa? Karena kebiasaan kita adalah mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan dengan cara cepat, ya. Misalnya, aku mau kerja di PT itu, maunya minggu inilah masuk kalau boleh, ya kan? Itu cara kita sendiri, bahkan mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara, ya. Kemudian, ya, karena hidup ini singkat, saudara, ya, dan kita juga tidak ingin membuang waktu untuk menunggu. Itu pikiran kita, saudara. Ah, udah umur berapa ini kalau saya menunggu, kapan lagi, ya kan? Mending saya mulai jalur cepat lah, ya kan? Ya, bahkan dia rela misalnya masuk PT, membayar 25 juta pun jadilah katanya, kan? Yang penting jadi, apa? Dia pengen jalur cepat, saudara, ya. Ini adalah pikiran-pikiran yang dimana kita itu tidak punya hikmat, tidak punya kesabaran, ya. Padahal Tuhan sudah bilang, ya, segala sesuatu itu, ya, sabarlah akan menantikan jawaban Tuhan. Manusia sekarang dia mulai hitung-hitung, saudara. Usia, apalagi perempuan, ya, usiaku 23. Kapan ya aku menikah, ya kan? Kapan ya aku mendapatkan jodoh yang pas dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran kita itu sering terjadi seperti itu, saudara. Padahal saudara, kita nggak tahu kita sampai di umur 24 kah, 25 kah, 26, kita nggak tahu, saudara, ya. Kita nggak tahu. Kita jangan berpikir sepenuhnya bahwa kita itu menunggu hari kiamat, tentunya pasti lama. Saudaraku, bagi saya kiamat itu adalah, ya, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita sampai harinya tiba, saudara. Harinya tiba itu seperti apa, saudara? Misalnya kita tidak lagi berada di muka bumi ini, artinya saudara sudah siap, ya. Jadi jangan bilang masih lamanya itu, ya kan? Kiamat masih lama dan lain sebagainya. Bukan seperti itu, ya. Nah, kemudian saudara, cara Tuhan tidak sama dengan cara kita. Berbeda, saudara, ya. Cara Abraham tidak sama dengan cara Allah seperti yang dilakukan tadi, saudara, ya. Tidak sama, ya. Tentunya ada hal yang Allah mau, yang mau diuji daripada si Abraham pada waktu itu, sehingga dia belum memberikannya, memberikan apa yang Abraham mau. Menunggu waktu saja, saudara, ya. Tapi dia sudah cepat kali si Kano ini, ya. Oke. Kemudian saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, masih belum Kano? Kembali dulu. Oh, ngantuk kayaknya dia ini. Oke. Kemudian saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, percayalah waktu Tuhan dan cara Tuhan selalu yang terbaik bagi kita, ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita ini punya jiwa kesabaran yang tipis pastinya, saudara, ya. Apalagi perempuan, apalagi laki-laki, saudara, yang sudah beristri, kalau menunggu istrinya belanja, ya, nanti dia muter-muter, nanti keliling-keliling. Saya dulu sering pernah belanja sama Ibu Gembala, saudara. Keliling, ujung-ujungnya yang dibeli yang pertama tadi, saudara. Udah keliling itu jodoh, Nagoya, sebagainya. Nanti yang beli yang dilihat pertama tadi, ya. Menunggu bahkan berjalan, udah mulai
letih, lesu, dan mulai emosi dan lain sebagainya. Hal kecil seperti itu saudara, kita sudah merasakannya. Apalagi menunggu waktunya Tuhan, saudara, membosankan saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, tapi saya percaya saudara, biarlah melalui kebenaran ini saudara bisa berubah bahwa waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Asal bagaimana kita menyikapinya, menunggunya dengan cara yang baik juga. Tentunya dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, oke, next. Oke, saudara dikasih dalam Tuhan, menunggu ya. Saudara pasti tahu Musa ya. Musa harus menunggu 40 tahun untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Lama saudara. 40 tahun itu kalau usia sekarang kita udah mulai mikir ya kan. Kayaknya kalau misalnya umur 60 tahun Tuhan panggil saya udah 20 tahun lagi ya kan. Atau 50 Tuhan panggil saya 10 tahun lagi ya. Tapi saudara percayalah bahwa rencana Tuhan itu berbeda dengan rencana kita ya. Yang kedua adalah Daud. Tentunya kita tahu Daud ya. Daud yang sudah diurapi menunggu bertahun-tahun lamanya sebelum dia duduk di Sigasana Israel atau menjadi pemimpin bangsa Israel. Kemudian saudara Yusuf harus menunggu 15 tahun untuk menjadi pemimpin di Mesir ya. Kemudian murid-murid Yesus menunggu 10 hari sambil berdoa bersama, maka kecurahan Roh Kudus terjadi. Segala sesuatu itu kita harus menunggu waktunya Tuhan ya. Tadi pada waktu pencurahan Roh Kudus 10 hari yang ke-50 ya, itu murid-murid Yesus berdoa bersama, bahkan bagaimana saudara sehingga Roh Kudus itu tercurah 10 hari lamanya dia tercurah bagi kehidupan kita. Makanya ada yang namanya hari pencurahan Roh Kudus ya. Semuanya butuh waktu saudara, enggak satset selesai ya. Enggak satset selesai saudara yang dikasih dalam Tuhan ya. Kenapa saudara yang dikasih dalam Tuhan? Karena untuk mendapatkan atau untuk memegang sesuatu kita harus mampu menjalankannya ya. Kalaupun hari ini misalnya Teacher Edu mau jadi gubernur saudara, dia pengen jadi gubernur tapi kan tidak punya potensi untuk memimpin provinsi ini, kan tidak mungkin ya. Jadi semua punya porsinya ya. Atau misalnya Bang Riki jadi presiden, jangan mikir juga tinggal di Jakarta ya kan, bisa nggak memimpin satu negara ya. Jadi semua dengan porsinya. Jadi saudara, yang kita inginkan adalah biarlah itu sesuai dengan kemampuan kita dan berada di dalam rancangan Tuhan ya, bukan keinginan kita sendiri ya. Karena saudaraku, kita punya kapasitas masing-masing ya. Oke, terakhir. Ya, jadi menunggu adalah salah satu cara yang Tuhan pakai untuk membangun karakter, memberikan kekuatan dan menguji kesabaran kita, ya. Jadi mulai hari ini saudara jangan kebelet kayak mau kencing saudara ya. Kebelet maunya langsung gitu ya, bukan ya. Tadi hidup ini adalah punya proses, ya. Jalani proses, jangan protes saudaraku ya. Di dalam Tuhan tetap menunggu waktu Tuhan yang terbaik ya. Saudara hari ini mungkin belum punya jawaban yang pasti daripada Tuhan ya. Saudara tetap menunggu ya. Karena hari-hari ini adalah milik Tuhan saudara. Hidup saudara milik Tuhan, bukan milik saudara sendiri ya. Oke saudara, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya memberkati kita semua ya. Kita mulai berbalik kepada pola pikir yang sehat ya. Bagaimana supaya kita menantikan waktunya Tuhan yang terbaik dengan caranya, bukan dengan cara kita ya. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran-Mu firman Tuhan pada hari ini. Engkau mengajarkan kami supaya kami setia menunggu janji Allah. Bapa yang baik, kami adalah manusia yang penuh kelemahan dan kekurangan. Seringkali kami melakukan sesuatu di luar daripada kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini anak-anak-Mu bahkan setiap kami boleh berpegang teguh dan berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang menjanjikan, Engkau juga Tuhan yang akan menepati. Kami percaya bahwa hari-hari ini kami punya banyak pergumulan, punya banyak hal-hal yang kami ingin gapai Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa berjalan sendiri, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Dan biarlah Tuhan Yesus
Engkau selalu berada di depan kami. Tuntun kami kepada jalan yang baik, jalan yang benar menurut kebenaran firman-Mu, bahkan menurut kehendak Tuhan. Bapa yang baik, ampuni kami dalam setiap kehidupan kami. Mungkin kami sering menyalahkan Tuhan, menyalahkan kekuasaan Tuhan. Kami mulai berpikir dengan apa yang terdapat di dalam pikiran kami. Tuhan, hari ini kami mau berdoa, dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang selalu memberikan kami jalan yang terbaik. Biarlah Roh Kudus Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya masa depan milik kami, tapi Tuhan yang akan menentukan, yang akan memberikannya bagi setiap kehidupan kami, secara khusus di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah memuji, menyembah Tuhan, bahkan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan memberikan persembahan. Engkau sucikan, kuduskan setiap anak-anak yang memberi. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang memberi tidak akan berkekurangan. Setiap orang yang memberi, Tuhan akan juga mencukupkan segala kebutuhan yang anak-anak-Mu perlukan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa dan harapan kami. Dan biarlah Tuhan, firman Tuhan tidak sampai di sini, dan biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja bagi setiap kami, bahkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, kita akan memberikan persembahan pada hari ini. Untuk persembahan umum dapat diberikan ke dalam kotak yang ada di depan, dan kita akan memberikan persembahan juga, persembahan untuk Natal kita. Nanti akan diedarkan kantong persembahan. Kita iring pujian datang ke hadirat Tuhan. Samuel. Oke, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, sabar menunggu ya. Kamu tadi kurang sabar menunggu ya, cepat selesainya. Slide-nya. Oh iya. Bang
sabar menunggu. Oke, puji Tuhan, saudara terkasih, Bapak Ibu yang hari ini hadir, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undangin untuk bangkit berdiri. Ya, Tuhan baik, sampai di minggu kedua di bulan ini saya dan saudara sampai. Tuhan baik, amin. Ya, jangan sekalipun tinggalkan Tuhan, karena Allah itu setia, saudara. Saudara lari kanan kiri pun keluar jalur, dia tetap setia. Ya, belajar dari dia yang setia sampai hari ini. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur di mana Tuhan baik, teramat baik bagi setiap kami yang tak sekalipun meninggalkan kami. Tuhan, kami tahu waktu Tuhan terbaik bagi setiap kami. Masa demi masa yang kami lalui Tuhan, itu sebuah proses yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Ajari hati, tubuh, jiwa, roh kami sabar menunggu waktunya Tuhan. Tidak tergesa-gesa sehingga mengambil keputusan yang salah, sehingga kami berjalan pada lembah kekelaman. Tapi pada siang hari ini Tuhan Yesus, setiap kami yang hadir di tempat ini, kami memberi diri kami untuk diproses Tuhan. Seperti kebenaran firman dinyatakan bagi kami, anak Tuhan dihajar Tuhan. Karena Tuhan sayang kepada kita. Tuhan Yesus berkati setiap kami yang hari ini hadir Tuhan. Kami yang percaya tidak ada yang sia-sia ketika kami mengikuti proses Tuhan. Mengikuti dalam penyembahan bersama Tuhan. Mengikuti rencana Tuhan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Baik keluarga, baik pekerjaan, baik pelayanan, baik dimanapun kami berada. Itu proses Tuhan. Kami lalui dengan kehendak Bapa atas setiap kami. Terima kasih Yesus buat jemaat Tuhan yang setia. Ajari hati kami belajar demi belajar. Kami sabar menunggu waktunya Tuhan. Kami siap diproses Tuhan. Kami siap jadi murid Kristus. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini tetap setia melayani Tuhan. Kami percaya jerih lelah mereka, pekerjaan mereka, apa yang mereka tabur, mereka akan menuai dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik bagi setiap kami. Saudara terkasih, mari angkat kedua tanganmu, terima berkat yang daripada Bapa di surga. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Kristus Yesus, cinta kasih damai sejahtera Allah memenuhi setiap kita, memberkati setiap kita, menyertai kehidupan kita, keluarga, pendidikan, pekerjaan, kegiatan apapun Tuhan memberkati setiap kita. Tak sekalipun Dia meninggalkan kita. Terimalah berkat ini, hari ini, esok, sampai Tuhan datang menjemput orang-orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua saudara. Tuhan Yesus memberkati. Boleh salam kanan kirinya. Tuhan Yesus memberkati.